In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Nabi Yeremia yang kitabnya kami baca pada hari ini menggambarkan bagaimana sang nabi mendapatkan perlawanan atas persekongkolan para lawan Nabi Yeremia. Mereka berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Semoga kami dalam kehidupan kami ini tidak membuat persekongkolan yang melawan satu terhadap yang lain, tetapi justru persekutuan dan persaudaraan di dalam iman, harapan, dan cinta demi mewujudkan peradaban kasih ekologis, agar namamu semakin dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik apa yang kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini. Dari kitab Nabi Yeremia digambarkan bagaimana orang-orang yang melawan sang nabi membuat persekongkolan untuk menjatuhkan sang nabi. Namun yang menarik adalah bahwa Nabi Yeremia tidak terprovokasi, tidak terpancing oleh persekongkolan lawan-lawannya. Alih-alih
sang nabi justru berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat bagus. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam doa yang diserukan oleh Nabi Yeremia, kita melihat, mengalami, memahami bagaimana sang nabi tidak terprovokasi oleh orang-orang yang bersekongkol untuk melawan dan menjatuhkan dia. Sang nabi berdoa dengan mengadu kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah sendiri. Sang nabi bahkan dalam doanya sebagai pengaduannya kepada Allah juga mendoakan orang-orang yang bersekongkol melawan dia, agar amarah Tuhan disurutkan dari mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini sungguh sangat dahsyat. Apa yang dialami oleh Nabi Yeremia, inilah yang nanti di dalam perjanjian baru, dalam Injil terutama, ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bahkan Yesus mengajak dan mengajarkan dan mengajak kita untuk berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, bahkan mengasihi mereka yang menganiaya kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Nabi Yeremia sudah memberikan satu contoh dalam perjanjian lama, dan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya mengajarkan, tapi juga memberikan contoh yang sempurna dalam menghadapi orang-orang yang bersekongkol untuk melawan dia. Apa maknanya bagi kita? Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bukan hanya melihat, tapi juga mengalami bagaimana orang tertentu itu kita rasakan bersekongkol melawan kita. Kita tidak perlu terprovokasi oleh persekongkolan itu. Alih-alih kita diajak untuk terus-menerus membangun persaudaraan, paseduluran itu tidak membuat gap-gap yang eksklusif, tetapi yang merangkul semua tanpa diskriminasi. Ini salah satu tantangan yang juga kita hadapi hari-hari ini. Secara sosial politik kita melihat terkait misalnya dengan pemilu yang sudah berlalu, dengan hasil-hasil yang sedang diproses, belum sampai pada keputusan final pengumuman pemenang pemilu khususnya di Pilpres, tetapi sudah ada persekongkolan untuk mencoba mempermasalahkan dan mempersoalkan hasil dari pemilu tersebut. Lepas dari segala proses yang ada, yang terus kita kritisi dan kita beri catatan terkait dengan bagaimana kita harus berlaku adil, kita juga harus menghargai tentu saja proses-proses yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apalagi ditopang dengan semangat hidup yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang terpenting, bukan ambisi-ambisi pribadi, apalagi dengan menghalalkan segala cara dan kemudian mengabaikan kearifan masyarakat luas dan masyarakat kecil terutama yang telah menentukan pilihan di dalam pemilu yang lalu. Kita belajar bijaksana seperti Nabi Yeremia untuk terus membawa semua persoalan itu kepada Tuhan yang Maha Esa, tempat pengaduan kita. Semoga kehendak Tuhan yang Maha Esa itu juga terwujud di dalam kehidupan kita bersama. Poin terpenting dari bacaan pertama hari ini adalah mari kita tidak terjebak dalam persekongkolan-persekongkolan, dalam gap-gap yang eksklusif dan saling membuat orang lain diserang, menyerang, dan seterusnya, membuat orang lain dipinggirkan, disingkirkan, diabaikan, tetapi merangkul semua dengan cinta. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.